Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi proyek UAS kelompok kami, di mana pada kesempatan kali ini kelompok kami membuat sistem pakar diagnosis penyakit mata menggunakan metode forward chaining. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Ibu Timo Ardianto dengan NIM 18 15 05 11 05. Kemudian dari rekan saya Nikomang Miantari Dewi dengan NIM 18 15 05 10 16. Kemudian ada Dewa Ayu Putu Ika Kasturi Dewi dengan NIM 18 15 05 10 55. Nah, untuk yang pertama kita akan beranjak ke pendahuluan, di mana pada pendahuluan adalah latar belakang permasalahan proyek kami. Nah, di sini latar belakang kami, mata adalah salah satu panca indera yang dimiliki oleh manusia untuk melihat. Tetapi mata juga merupakan organ inti dalam kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Mata juga dapat mengalami gangguan baik itu yang dapat mengurangi daya penglihatan maupun tidak. Di dalam pengembangan sistem pakar ini, kami membuat di mana memiliki tujuan yang nantinya dapat mempermudah ataupun membantu masyarakat dalam pengecekan penyakit yang dihidap, terutama penyakit pada mata. Karena banyak orang yang tidak begitu paham betul dengan gejala penyakit yang dihidap. Karena sebab itu, program ini dirancang agar membantu masyarakat untuk mendiagnosa penyakit mata dengan menggunakan metode forward chaining. Kemudian ada juga rumusan masalah dan tujuannya. Nah, banyak orang yang mengabaikan tentang kesehatan mata. Biasanya saat mata kita terasa nyeri, orang-orang akan menganggapnya hal tersebut biasa dan membiarkannya saja. Dikarenakan saat ini banyak orang yang tidak ingin dan malas pergi ke dokter melakukan konsultasi. Sebab mereka menganggap tidak apa-apa jika dibiarkan saja dan malah menyepelekan gejala-gejala penyakit mata yang mungkin saja berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Maka di sini kelompok kami sepakat untuk membuat sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit mata pada manusia, yang dimana sistem pakar ini kami buat dalam bentuk website agar masyarakat lebih mudah untuk mengaksesnya dan menggunakannya. Kemudian tujuan dari pembuatan sistem pakar ini untuk mendiagnosa penyakit mata adalah dengan merealisasikan proyek ini, kami dapat belajar mengenai penerapan forward chaining pada diagnosis penyakit mata dan dapat membantu mempermudah masyarakat dalam melakukan diagnosis penyakit mata dengan melakukan konsultasi berbasis web. Oke, jadi dari saya sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Puti Kasturi Dewi, NIM 18 15 05 10 55. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pustaka pada sistem pakar kelompok kami. Nah, yang pertama yaitu sistem sejenis yang pernah dikembangkan sebelumnya. Adapun sistem sejenis yang pernah dikembangkan sebelumnya yaitu sistem pakar mendiagnosa penyakit mata pada manusia menggunakan metode forward chaining yang kami ambil dari paper. Pada sistem yang pernah dikembangkan sebelumnya, terdapat beberapa menu maupun layanan yang sekiranya tidak jauh berbeda dengan sistem saat ini. Terdapat beberapa halaman, yakni halaman login, halaman data user, dan halaman diagnosa. Kemudian, yang kedua yaitu kajian pustaka tentang sistem pakar. Sistem pakar, atau dikenal dengan nama expert system, adalah sistem informasi yang berisi pengetahuan dari pakar, sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Kepakaran adalah pengetahuan yang ekstensif dan spesifik, yang diperoleh melalui rangkaian penelitian, membaca, dan pengalaman. Kepakaran mempunyai sifat berjenjang. Pakar top memiliki pengetahuan lebih banyak daripada pakar junior. Tujuan dari sistem pakar ini adalah untuk mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke komputer, kemudian mentransfer ke orang lain yang bukan pakar. Kemudian yang ketiga yaitu kajian pustaka metode yang digunakan. Ada beberapa sumber pustaka untuk metode yang digunakan pada sistem pakar ini. Yang pertama yaitu pada jurnal Erianto Ongko tahun 2013, yakni perancangan sistem pakar penyakit mata dengan metode forward chaining. Dalam latar belakangnya menjelaskan
tentang sistem pakar yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk skripnya dan MySQL untuk database-nya. Penulis membuat program ini dengan metode forward chaining, sehingga yang membutuhkan kapasitas jawaban dari penderita, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dan akan diberikan solusi. Sistem pakar untuk diagnosa penyakit mata pada manusia menggunakan metode forward chaining bertujuan untuk menelusuri gejala yang ditampilkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan agar dapat mendiagnosa jenis penyakit dengan perangkat lunak berbasis desktop manajemen sistem. Kemudian sumber yang kedua yaitu pada jurnal Windah Supartini tahun 2016, yakni sistem pakar untuk diagnosa penyakit mata pada manusia. Sistem pakar untuk diagnosa penyakit mata pada manusia menggunakan metode forward chaining bertujuan untuk menelusuri gejala yang ditampilkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan agar dapat mendiagnosa penyakit dengan perangkat lunak berbasis desktop manajemen sistem. Kemudian yang ketiga yaitu pada jurnal Gideon Abraham. Abram Philando Suwano tahun 2016, yakni sistem pakar untuk penyakit anak menggunakan metode forward chaining. Berdasarkan analisis, hasil penelitian dari jurnal ini adalah sistem pakar ini memiliki presentase kelayakan program untuk digunakan oleh orang awam adalah sekitar 85,4%. Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner, kemudahan program ini juga mendapatkan presentase yang sangat besar. Baik, perkenalkan, nama saya Nikuma Miantar Dewi dengan NIM 1815051016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Ika mengenai metode. Nah, pada bagian metode ini terdapat data. Data yang kami gunakan dalam sistem ini yaitu data yang diambil dari website seperti website Halodoc atau website kesehatan lainnya. Dan kemudian kami akan masukkan data itu secara manual ke database yang kami gunakan. Adapun datanya yaitu berupa yang pertama data penyakit dari penyakit mata tersebut, yang kedua data gejala penyakit, yang ketiga data penyebab penyakit mata, dan yang keempat yaitu solusi. Selanjutnya yaitu bagan metode. Nah, metode yang kami gunakan dalam membuat sistem pakar diagnosis mata ini yaitu metode forward chaining. Metode forward chaining ini sendiri adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan menggabungkan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Pada bagan metode ini, kelompok kami memiliki dua. Yang pertama ada bagan metode forward chaining dan yang kedua ada bagan dari sistemnya. Dapat kita lihat di sini bagan forward chaining-nya yaitu yang pertama start, selanjutnya memasukkan data gejala, yaitu selanjutnya pemeriksaan apakah ada rule yang sama. Jika ada, maka simpan rule tersebut, dan jika tidak akan bertanya lagi yaitu apakah ada gejala lain. Selanjutnya, jika tidak ada gejala lain, periksa rule yang disimpan dan kemudian bertanya lagi apakah rule-nya sudah lengkap. Jika sudah lengkap, maka penyakitnya telah ditemukan. Dan jika tidak, maka langsung dia end. Nah, bagan kedua yaitu bagan sistemnya. Di sini pertama-tama kita memulai. Dan yang kedua, kita mengklik menu konsultasi. Selanjutnya akan dialihkan ke halaman login dan kita login dengan hanya menginputkan nama saja. Kemudian akan ditampilkan halaman konsultasi. Nah, di sini kita memilih gejala apa saja yang kita rasakan. Di sini akan diberikan pertanyaan dan kita hanya menjawab ya atau tidak. Setelah itu akan dilakukan proses diagnosis
Dan yang terakhir, jika proses tersebut sudah selesai, maka akan ditampilkan hasil dari diagnosis yang kita dapatkan. Selanjutnya ada pengujian. Nah, dalam metode forward chaining ini terdapat algoritma forward chaining, yang dimana algoritmanya yaitu yang pertama, catat semua fakta yang diinputkan oleh user. Kedua, catat semua rule yang bagian premisnya menggunakan fakta yang sesuai ke dalam QAQ. Dan yang ketiga, sampai tidak ada rule pada Q, maka analisa rule pertama pada Q. Jika premis tidak terpenuhi, maka hapus rule dari Q dan kembali ke A. Jika premis terpenuhi, maka eksekusi rule dan catat konklusi dari rule. Kemudian cari rule yang menggunakan konklusi tersebut sebagai premis. Jika rule belum ada di Q, maka catat rule tersebut meskipun premis tidak sepenuhnya terpenuhi. Kemudian hapus rule awal pada Q dan konklusi akhir akan diperoleh. Kita dapat melihatnya pada gambar di samping ini. Dan dari perhitungan ini didapatkan bahwa Pinka mengidam penyakit mata yaitu P2 atau konjungtivitis. Nah, di sini saya akan menampilkan potongan dari kode programnya. Di sini ada yang pertama yaitu ada indeks program yaitu. Nah, yang kedua ada indeks home, ada indeks konsultasi, dan code analysis result, code konfigurasi di sini untuk menghubungkan ke database-nya, dan ada get gejala. Di sini saya akan mendemokan sistem yang kami buat, yaitu sistem pakar diagnosis penyakit mata. Nah, sistem ini digunakan untuk mengetahui penyakit mata yang diderita melalui gejala-gejala yang dialami. Nah, pertama-tama kita menuju ke halaman konsultasi. Di sini kita diminta untuk menginputkan nama untuk loginnya. Kita klik masuk dan kita akan dialihkan ke halaman konsultasi penyakit mata dan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait gejala mata yang kita derita. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, setelah selesai, maka akan ditampilkan hasil analisa yang berisikan. Di sini saya kan tadi menjawab pertanyaan gejala-gejala yang derita. Nah, di sini dikatakan bahwa penyakit mata yang saya derita yaitu penyakit epikleritis yang disebabkan oleh gangguan sistemik seperti lupus dan mengalami cedera pada mata, mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti topiramid atau bisfosfonat. Nah, solusinya yaitu dengan cara mengompres mata dengan handuk yang dibasahi air dingin, memakai obat tetes mata berisi air mata buatan, menggunakan kacamata saat berada di luar ruangan,
untuk melindungi mata dari cahaya yang terang. Nah, ketika sudah selesai melakukan konsultasi, maka kita klik selesai dan akan diarahkan lagi ke halaman utama atau home. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek UAS Sistem Pakar yang kelompok kami ambil, yaitu Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Mata. Nah, jika ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf, dan akhir kata kami tutup dengan terima kasih.